Sadis, kini terungkap Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante, anak sematawayang pesinetron Tamara Tiasmara dan DJ Angger Dimas, meninggal karena dugaan pembunuhan berencana. Betapa pilunya hati Tamara ketika melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan buah hatinya ditenggelamkan ke dalam kolam renang oleh YA, kekasihnya sendiri. Lantas apa motif YA membunuh Dante dengan merekayasa fakta bahwa bocah tak berdosa itu tenggelam karena tak bisa berenang? Seperti apa penampakan YA saat ditangkap di rumahnya di kawasan Jakarta Timur Jumat pagi kemarin? Benarkah karena bucin berat Tamara tidak mencurigai tindak tanduk YA yang kabarnya masih berstatus suami orang itu? Apakah pesinetron Marco Leonardo, sahabat Tamara, yang sempat dicurigai netizen berada di TKP mengenal dekat sosok YA? Lalu seperti apa reaksi DJ Angger Dimas setelah mengetahui putranya dibunuh oleh calon ayah sambungnya sendiri? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas sejumlah fakta mengejutkan di balik kasus dugaan pembunuhan terhadap Dante, anak Tamara Tiasmara dan DJ Angger Dimas. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Kan katanya 40 hari itu masih di dalam rumah kan, jadi aku siapin mainannya, makanan kesukaannya, terus tadi tempat minumnya, alat sekolah, semuanya masih aku siapin di situ. Aku nggak mau, pokoknya sampai nanti aku nggak mau pindahin. Satu Indonesia geram, hati para ibu seolah tersayat setelah mengetahui kematian Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante, anak sematawayang pesinetron Tamara Tiasmara dan DJ Angger Dimas. Diduga tewas bukan karena tenggelam karena tak bisa berenang, tapi karena ditenggelamkan berkali-kali oleh YA, calon ayah sambungnya sendiri. Beragam ungkapan kekesalan terhadap YA pun membanjir di media sosial. Sebegitu kejika hati YA hingga bocah 6 tahun yang tak tahu apa-apa harus dilenyapkan dengan cara sesadis itu. Fakta Dante berusaha bernafas di tengah benaman tangan YA diungkap oleh tim kepolisian yang telah mendapatkan hasil forensik digital terkait rekaman CCTV di sebuah wahana kolam renang di Jakarta Timur. Meninggalnya korban atas nama Raden Andante, hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka. Rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Campur aduk lah ya Kak, tapi pertama-tama terima kasih kepada pihak kepolisian yang sangat cepat sekali mengusut kasus ini. Dari awal kita datang ke sini itu tanggal 1. Tanggal 1. Ya, jadi kalau di luar sana bilang diem aja mamahnya atau apa gitu. Kita tuh bingung gitu loh. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit. Jadi nggak mungkin seorang ibu tuh diem aja anaknya digituin. Jadi ya mohon pengertian ya aja untuk semua, bukan berarti aku tuh nutupin, tapi aku tuh mau proses ini berjalan lancar tanpa harus aku jawab gimana. Bagaimana responnya setelah melihat CCTV? Sudah, ya itu bukan kelakuan manusia sih yang pasti. Dan maaf gue pakai masker sekarang karena nggak bisa nahan emosi. Yang saya herankan, ada apa anak kecil kok sampai dilakukan pembunuhan gitu, sampai direncanakan ditenggelamkan gitu kan. Padahal yang namanya anak harus dengan kasih sayang. Senakal-nakalnya anak apa sih? Paling jajan, paling pakaiannya kotor kan gitu kan. Nah ini harus diungkap betul. Dan kami percaya kepada Polda Metro Jaya, apalagi Bang Wira, Pak Dirkrimum yang baru ini, waduh ini beliau banget kalau dalam hal urusan-urusan kejahatan-kejahatan kemanusiaan.
Ya, air mata Tamara seolah sudah kering lantaran terus meratapi kepergian Dante yang terasa mendadak. Ia tak bisa menjabarkan kecamuk perasaannya pasca melihat CCTV, kendati buah hatinya berjuang untuk hidup dengan meronta dari bendaman tangan YA. Sementara YA yang sempat dianggap bisa melindungi Dante justru menjadi algojo yang menghancur leburkan hidup putranya itu. Pasti ada penyesalan, nggak mungkin Kak, pasti. Saya 1000% yakin, bahkan saya bilang sama dia waktu setelah kejadian, saya bilang saya yakin banget kamu nggak ngapa-ngapain. Tapi setelah tadi saya lihat CCTV-nya, saya udah nggak bisa komentar, nggak bisa komen apa-apa. Anak saya tuh selalu bilang, terakhir ketemu saya sebulan ini emang nggak mau berenang gitu. Bapak, kakak udah nggak mau berenang, kakak. Cuma bilang mama saya gitu. Lagi suka les berenang, dileskan berenang ya. Mungkin sama mamanya. Pertama saya nggak pernah menyatakan pernyataan itu. Kedua, iya, dulu waktu umur 1 tahun sampai 2 tahun itu sempat les berenang, itu di tempat les teman saya, itu di kawasan Bunda Indah, dan kita udahan karena habis itu ada COVID. Itu aja, dan saya menganggap anak saya yang belum bisa berenang. Kan banyak yang ngomong aku nutupin, terus banyak yang ngomong ibunya tega, kalau gue jadi dia gue pasti langsung lihat. Kan semua ibu tuh nggak punya perasaan yang sama gitu. Itu kan aku nyampe di rumah sakit, di IGD, Dante udah di kasur, udah dibilang meninggal. Gimana sih aku datang anak aku meninggal gitu. Aku teriak-teriak di situ, aku histeris. Terus aku langsung naik ke Dante, aku pangku, aku gigitin, aku cubitin. Itu respon aku aja biar Dante tuh bangun gitu. Bukan aku tuh mau nyakitin Dante gitu, nggak mungkin lah. Diciduk polisi di rumah kontrakannya di kawasan Pondokopi, Jakarta Timur, Jumat pagi kemarin. YA tak berani menegakkan kepalanya di depan kamera wartawan. Ia terancam pasal berlapis tentang penganiayaan terhadap anak, kelalaian yang menyebabkan orang meninggal, dan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara. Ya, tadi ada polisi datang, ada 6 mobil ke rumah Mas Yuda. Sekitar jam 8, di situ ada pembantu sama anaknya. Ibu sama siapa aja tadi, Bu? Selaku ketua RT didampingin siapa aja, Bu? Itu saya cuma nama Santa, orang saya bilang ini saya mau itu ya, saya tanya polisinya. Saya mau panggil siapa nih, ketua keamanan di sini ya. Udah nggak usah Bu, Ibu aja cukup sama Pak Satpam gitu. Ya terus nanya. Nggak banyak dia nanyanya terus langsung diborgol kalau nggak salah gitu. Oh ya, masuk. Udah. Berkat kesigapan dari rekan-rekan penyidik Subdit Jatanras, Ditreskrim Polda Metro Jaya, dan berdasarkan hasil gelar perkara yang telah dilakukan tadi malam terkait kasus meninggalnya seorang anak laki-laki yang berusia 6 tahun, putra dari saudari atau Ibu Tamara. Saya sebagai Ketua Umum BKN hanya berharap betul dan percaya betul kepada kepolisian. Nanti deh teman-teman media ini kan kepinginnya cepet gitu, apa motifnya apa gitu kan, ya biar dibongkar lah sama kepolisian apa kamu tujuannya, pasti orang ngaku kok. Oh jangan main-main kalau sudah membunuh anak, polisi dalam hal untuk melakukan pemeriksaan dan lain-lain gitu. Maka tadi pagi sekira jam 9 hari Jumat tanggal 9 Februari, penyidik Subdit Jatanras telah melakukan penangkapan terhadap saudara YA. Saudara YA ini kekasih dari saudari Tamara. Karena yang bersangkutan patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan, kemudian dilapis juga dengan pasal
pembunuhan berencana. Ya Allah, sadis banget. Saya 1 jam lalu melihat CCTV ya, bahwa memang ada unsur kesengajaan, ada unsur perencanaan. Kalau ada misalnya itu ada hukuman mati misalnya, saya mengusulkan hukuman mati. Kenapa? Loh ini anak nggak berdosa. Dari aku sih ya alhamdulillah tertangkap pelakunya, dan tadi kan juga katanya ada ancamannya, katanya seumur hidup. Pas banget sih menurut aku ancamannya udah pas, seumur hidup, kok bisa dihukum mati. Karena kan itu udah menghilangkan nyawa anak di bawah umur. Iya, masih diancam. Kita belum bisa memastikan lagi. Yang pasti tadi informasi dari penyidik, ya saya minta sih seadil-adilnya, seberat-berat. Jika melihat hasil digital forensik CCTV, tindakan YA bak psikopat yang cerdas menyeting skenario pembunuhan. Agar pengunjung lain di kolam renang tidak curiga, YA pura-pura panik menolong Dante, tapi tidak menelentangkan Dante seperti layaknya korban tenggelam, lalu memberikan nafas buatan, tapi malah ditelungkupkan. Lantas apa motif YA melenyapkan nyawa putra kekasihnya sendiri? Benarkah diam-diam YA menaruh dendam pada Dante karena bocah yang periang dan aktif itu dianggap sering mengusik kebersamaannya dengan Tamara? Motif sedang didalami karena setelah proses pemeriksaan kesehatan terhadap saudara YA, itu akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Di situ juga akan dilakukan pendalaman terhadap motif. Sangat kecewa, udah nggak bisa dijelasin lagi kecewanya kayak gimana gitu. Tamara motivasinya mungkin yang Mbak Tamara lihat apa sih dari rekaman CCTV-nya gitu? Saya nggak tahu. Sangat dekat Mas, makanya saya bolehin gitu. Hubungan Kak Tamara sendiri dengan YA sudah berapa lama sih Kak? Mungkin 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih dan dia punya anak juga, kebetulan dia duda. Jadi Dante tuh dekat banget sama anaknya. Cuma kemarin renangnya bareng. Itu anaknya perempuan yang di video itu ya Kak? Kehilangan banget itu kayaknya bener-bener. Dante sama aku tiap hari bareng, aku tuh sama dia doang kan. Sama dia tiap hari, pokoknya hari-hari aku tuh sama Dante. Jadi dia nggak ada tuh udah kayak hilang, aku udah kemarin udah nggak semangat ngapa-ngapain. Kalau nggak ada teman aku sih aku nggak ngerti deh. Saat hendak ditemui di rumahnya di kawasan Jakarta Timur pasca pulang dari Polda Metro Jaya, Tamara tak sanggup menemui awak media. Artis yang mencuri perhatian publik sejak tampil di film layar lebar berjudul 7 Hati, 7 Cinta, 7 Wanita itu mengaku menyesal telah mempercayakan Dante kepada YA. Demikian pula Ritya Aryuni, ibunda Tamara, seolah tidak percaya jika YA, calon menantu yang dianggapnya baik itu, ternyata berperilaku seperti pembunuh berdarah dingin. Cucunya yang tidak berdosa kini hanya bisa ditemui pusarannya. Saya sampai Tamara drop, jadi nggak bisa nemuin kalian. Maaf sekali lagi, minta maaf ya. Dan dia kemarin drop banget pas di otopsi, apalagi dia nggak bisa. Saya pokoknya iya curiga pasti ada. Termasuk ibu sendiri. Ya. Jadi bisa dikatakan Dante ini sama yang dicurigai ini memang sebetulnya dekat juga ya. Dekat banget. Sudah berapa lama dekat? Perkenalan? Enggak, ini udah luka saya. Ya gitu aja, minta maaf karena masih shock. Iya, kita bersyukur dan pokoknya semua terkuak ya, apa kebenarannya, minta keadilan buat Dante.